Oke, untuk hilirisasi kita juga pasti kita akan mendukung. TIKI siap untuk mendukung program pemerintah yang akan pemerintah jalankan. Gitu. Jadi kita akan memperbantukan untuk industri lokal, untuk hilirisasinya dari bahan mentah sampai pada akhirnya jadi kelas N-nya, itu TIKI akan siap memperbantukan. Khusus program makan bergizi gratis, ada program khusus nggak dari TIKI sendiri untuk mensupport itu? Kalau TIKI diinginkan untuk memperbantukan, kita pasti siap. Oh siap, oke. Kita sudah siap. Mantap Bu itu, Bu. Dari armadanya kita sudah siap. 10 tahun terakhir ya, kita bilang flashback 10 tahun ini kan memang gencar sekali pemerintah untuk infrastruktur ya. Benar. Tol, lintas Trans Jawa, Trans Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru kan muncul. Nah, sejauh mana nih perkembangan 10 tahun terakhir ini, 1 dekade terakhir ini untuk bisnis logistik secara umum, Bu? Nah, infrastruktur, nah itu ada beberapa kota yang memang sudah mulai terbentuk dan itu sangat bantu sekali. Salam jumpa Vivanians, kali ini bersama saya Aditya Laksmana Yuda dan saya tidak sendiri, tentu saja ada tamu yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang pada kesempatan saat ini. Dan sudah hadir Yulina Astuti atau Bu Lina ya, panggilan akrabnya. Saja Bu Lena. Bagaimana Bu kabarnya? Terima kasih. Baik, alhamdulillah baik. Ibu Lena adalah Direktur Utama PT Citra Van Titipan atau publik lebih mengenal sebagai TIKI. Tentu mendengar kata TIKI tidak asing lagi, yaitu salah satu perusahaan logistik yang cukup terkenal di Indonesia. Sudah cukup lama malang melintang di industri jasa logistik. Bu, bagaimana dulu ceritanya kok bisa Ibu sebagai generasi kedua ya di TIKI ini ya, dan sekarang menakodai TIKI. Bagaimana ceritanya awal historicalnya masuk di industri jasa logistik ini pada awalnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Vivanians dan juga kepada Pak Aditya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, jadi saya generasi kedua di TIKI. Awalnya saya masuk itu di tahun 2020, gitu. Saya pernah sebelumnya di tahun 2012, tapi akhirnya saya sempat resign karena saya harus pindah ke luar karena anak-anak saya di luar. Lalu saya masuk lagi, join lagi di 2020, gitu. Dan jika kita bicara tentang TIKI saat ini sudah memasuki usia 54 sudah 54 tahun ya, udah lebih setengah abad Bu ya. Udah lebih setengah abad. Masih bertahan udah dan 5 berjaya. Dekade. Iya. Tidak hanya bertahan, tapi berjaya juga masalahnya. Jadi gimana dulu perjalanan dari tahun, kalau 54 berarti kan dari tahun 70 ya? Iya, kita dibangun tahun 1970 dan itu dibangun ada 5 orang, itu ada almarhum kebenaran bapak saya, terus ada ibu, lalu juga ada Pak Gideon Wirasaputra, ada Pak Irawan, sama ada Pak Rusmadi. Nah, beliau-beliau ini mengembangkan TIKI. Dan pada saat itu awalnya kita hanya mempunyai 2 cabang utama. Kita ada di Pangkal Pinang, sama kita ada di Semarang. Oh, justru bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta. Jadi besar di Pangkal Pinang ya? Awalnya kita buka di sana. Ya? Nah, sampai pada akhirnya berkembang dan itu 2 cabang kita. Jadi kita buka tetap di sini. Kita buka tetap di sini, tapi kita mempunyai 2 cabang. Cabang kita di Pangkal Pinang sama cabang kita di Semarang. Nah, berjalan dengan seiring waktu, sekarang TIKI sudah mempunyai 65 cabang utama. Dan itu di seluruh Indonesia. Modal 2 cabang sekarang menjadi 65 cabang. 65 cabang. Biasa ya. Dan ini tadi Ibu Lena menyinggung bahwa ini memang benar-benar perusahaan keluarga ya kalau saya lihat ya. Dan tidak banyak juga ya sebenarnya perusahaan keluarga yang bisa bertahan dan bisa terus eksis sampai sekarang, bahkan sampai 5 dekade ya. Dan cukup prominent di bidangnya. Dan ini TIKI sukses luar biasa untuk menjalani transformasi selama 5 dekade ini. Nah, kalau bicara di industri logistik sendiri Bu, saya pengen tahu nih secara umum perkembangan industri logistik terutama di tanah air saat ini seperti apa Bu? Oke, kalau kita bicara logistik, sebenarnya hampir seluruh industri itu kan memang membutuhkan logistik. Ya, jadi logistik ini memegang peranan penting. Dan saya lihat untuk segmen logistik ini yang diperlukan adalah mereka ini adalah pondasi untuk di sistemnya. Ini kita perlu sekali. Nah, tetapi pada saat ini kita melihat
untuk sistem logistik ini masih dibilang sedikit cukup mahal. Karena kenapa? Karena mungkin juga kita melihat ada beberapa daerah mungkin kurang pemerataan. Kita bisa ambil contoh dari timur. Iya, betul. Nah, timur ini kita ingin supaya pemerataannya lebih merata lagi sampai ke sana. Jadi untuk kita yang di bidang jasa dan kurir ini, logistik, kita akan lebih mudah lagi, gitu, dan lebih efisiensi untuk tarifnya. Kita kan memang harus kompetitif ya untuk hal tersebut, gitu. Jadi kita perlu dukungan dari pemerintah untuk hal-hal tersebut. Tapi kalau kita lihat kan 10 tahun terakhir ya, kita bilang flashback 10 tahun ini kan memang gencar sekali pemerintah untuk infrastruktur ya. Benar. Tol, Trans Jawa, Trans Sumatera. Benar. Dan bahkan di Papua sendiri jaringan jalan tol juga mulai dibangun. Kemudian di Sulawesi ada kereta api jaringan. Benar. Dan di situ kan sudah, kalau tadi Ibu sebutkan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru kan muncul. Nah, sejauh mana nih perkembangan 10 tahun terakhir ini, 1 dekade terakhir ini untuk bisnis logistik secara umum, Bu? Dengan apa yang dilakukan pemerintah kalau kita melihat ini? Kita melihat sekarang ini kita memang sudah banyak diperbantukan, ya. Karena kenapa? Kita bisa ambil contoh pas masa pandemi kemarin. Pas masa pandemik itu terus terang kita Tiki ini lebih kepada banyak menggunakan pesawat. Tapi pada saat itu banyak bandara yang tutup, banyak pesawat-pesawat yang juga tidak terbang. Ada beberapa, tapi tidak semua. Nah, kita akhirnya beralih kepada trucking. Nah, trucking ini kita perlu untuk lewat darat. Nah, infrastruktur, nah itu ada beberapa kota yang memang sudah mulai terbentuk dan itu sangat bantu sekali. Gitu. Jadi untuk pengiriman barang dan kita pada masa pandemik bisa dibilang Tiki termasuk mendapatkan anugerahnya, dalam arti kita pada saat pandemik itu kita perusahaan kurir yang masih tetap bisa blessing in disguise, Bu, ya. Iya. Jasa logistik ini kan memegang peran penting dalam perekonomian karena sebagai supply chain. Satu-satunya supply chain kan di salah satu di logistik ini. Artinya di situ kan daya saing ada di situ, supply itu bagian dari daya saing. Supply chain bagian dari bagaimana perusahaan bisa meningkatkan tadi tidak hanya daya saing, tetapi juga karena meningkatkan pelayanan, kualitas, revenue bertambah, kemudian juga secara operasional dia lebih efisien. Kalau boleh dilihat, Bu, sekarang ini seberapa besar, Bu, kontribusi yang sudah mampu diberikan oleh industri jasa logistik nasional secara umum ya terhadap gambaran supply chain nasional gitu? Seberapa besar sebenarnya bisa memberikan kontribusi? Artinya, kata mungkin sederhananya begini, sudah cukup bisa meningkatkan efisiensi nggak kalau menurut Ibu dengan kondisi sekarang ini? Dengan kondisi sekarang ini kita lihat hampir semua industri itu pasti membutuhkan logistik. Ya. Nah, sekarang kita lihat logistik ini dia kan memang sangat penting sekali. Contoh yang bisa saya ambil, ada salah satu program pemerintah. Contohnya adalah makan siang gratis. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Nah, ini kan kita lihat itu pasti pada akhirnya akan memerlukan untuk pendistribusian. Ya, karena untuk program tersebut diperlukan untuk bahan pangannya. Ya kan, bahan baku pangannya. Jadi pastinya Tiki akan siap untuk memperbantukan itu. Jadi pasti diperlukan untuk pendistribusiannya. Khusus program makan bergizi gratis, ada program khusus nggak dari Tiki sendiri untuk mensupport itu? Karena kan melihat ini ada katakanlah secara bisnis kan ini potensi, tapi di sana memang ini ada bagian dari mensukseskan program pemerintah juga. Ada program khusus nggak? Misalnya let's say karena ini menyangkut bahan pangan, mungkin harus perlu armada yang katakanlah ada coolernya segala macam gitu. Ada program khusus nggak untuk MBR? Kebenaran nih Pak Aditya, Tiki ini kita mempunyai layanan baru. Ya, kita ada produk baru itu namanya Frozy. Itu adalah untuk makanan frozen food. Jadi sekarang ini kita ada armada yang mempunyai coolernya. Jadi untuk bahan baku yang misalnya memang perlu ada tempat esnya, tempat yang memang perlu coolernya, itu Tiki ada dan Tiki siap untuk memperbantukan. Sudah ada penjajakan kira-kira memang nanti bahwa Tiki bisa ambil peran untuk diprogramakan bergizi gratis ini? Sudah ada gambaran ke sana? Artinya katakanlah dengan, ini kan pasti meskipun baru tahun depan ya, tapi ancang-ancang program itu sendiri sudah ada.
katakanlah let's say, oh ya ini nanti mungkin di wilayah ini kita bisa take part lah gitu, main di situ begitu. Ya kalau Tiki diinginkan untuk memperbantukan, kita pasti siap. Oh siap, kita sudah siap. Mantap, Bu, itu, Bu. Dari armadanya kita sudah siap, dari SDM-nya kita juga sudah siap. Kita pasti akan siap. Satu lagi, tadi kan baru satu contoh program pemerintah. Nah, kalau dalam bayangan saya kan ada program pemerintah lain nih, unggulan pemerintah lain yang mungkin bukan hanya mungkin sangat terkait dengan supply chain dari perusahaan jasa logistik, yaitu hilirisasi. Nah, ini sejauh mana juga nih, saya pengen tahu nih jasa logistik seperti Tiki ini bisa ambil peran dan mungkin bahkan sudah ambil peran di dalam supply chain hilirisasi ini. Kan ini dari hulu sampai hilir, dari bahan mentah, bahan setengah jadi, kemudian bahan jadi sampai dengan end user. Ya, untuk hilirisasi kita juga pasti kita akan mendukung. Tiki siap untuk mendukung program pemerintah yang akan pemerintah jalankan. Gitu. Jadi kita akan memperbantukan untuk industri lokal, untuk hilirisasinya dari bahan mentah sampai pada akhirnya jadi kelas N-nya, itu Tiki akan siap memperbantukan. Sejauh ini sudah ada praktek yang dilakukan oleh Tiki, let's say mengantarkan untuk pabrikan besar lah, jasa logistik untuk B2B tentunya ya, antar perusahaan yang dalam mata rantai hilirisasi ini sudah dilakukan, Bu. Tiki sudah 54 tahun. Nah, berarti artinya sudah 5 dekade dengan pengalamannya yang sudah banyak. Itu. Dan kebenaran Tiki 60% itu adalah B2B. Oh, B2B. Corporate. Jadi segala permintaan yang diinginkan, yang diperlukan itu Tiki pasti ada untuk kita berikan kepada B2B kita. Jadi sebelum dicanangkan namanya, sebelum ada nama hilirisasi, Tiki sebenarnya sudah masuk di situ sudah masuk di situ. Karena B2B tadi ya? Iya. Artinya memang penopang utama Tiki tadi berapa? 60% ya? 60% itu B2B ya, Bu ya? Iya, untuk B2B. Itu menurut Ibu secara bisnis cukup sustain nggak? Dengan, berarti kan sisanya retail ya? Iya, sisanya retail. Itu cukup sustain nggak, Bu? Kalau saya bilang iya ya, dengan kondisi pangsa pasar sekarang ini, ya B2B yang kerjasama bersama kita, ini sustain. Banyak yang sudah lama dengan kita, sampai sekarang pun masih. Traditional customer ya. Iya, apalagi kalau kita lihat kan, nah ini saya pengen tahu juga, ini kan soal ini retail 40% nih. Ini kan secara makro ya, kan ada ini penurunan kelas menengah 10 juta kemarin, kemudian sempat 5 bulan secara berturut-turut terjadi deflasi, artinya kan daya beli masyarakat pada saat itu turun. Sempat ada impact nggak, Bu, ke logistik Ibu? Corporate kita 60%, artinya 40% itu retail. Ya, di dalamnya itu ada UMKM, ada Sherlock. Nah, tapi seperti yang tadi Pak Aditya tanyakan, sampai saat ini kita belum merasakan secara signifikan dampak dari fenomena kelas menengah turun, kemudian kemarin daya beli turun dengan deflasi yang 5 bulan, belum kelihatan dampaknya ya, Bu, secara signifikan. Gitu. Artinya memang mungkin retailnya itu retail yang mungkin kalau dibikin segmen retail yang bagaimana, yang kelas retail kita ini ada UMKM. UMKM ya. Nah, terus di UMKM kita sendiri di masa pandemi kemarin kita ada namanya Sherlock. Sherlock itu seller online booking. Seller online booking. Jadi itu memang itu fasilitas untuk pelaku UMKM ya. Untuk pelaku UMKM. Nah, seperti kita tahu pada masa pandemi kan banyak sekali yang bekerja dari rumah, lalu berbisnis makanan, berbisnis pakaian. Nah, itu Tiki siap memperbantukan dan ada benefit untuk mereka. Pada saat itu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Jadi kalau mereka bergabung dengan Tiki, kita ada berikan 18% untuk mereka. 18% dari biaya pengiriman. Pengurangan atau diskon ya? Diskonnya. Kita berikan 18% dan juga kalau penjemputan kita jemput gratis biarpun cuma satu barang item. Kita pasti akan jemput. Untuk yang menggunakan fasilitas Sherlock. Artinya itu mesti member, Bu ya? Lain lagi. Lain lagi ya? Nah, jadi jadi di aplikasi, katakanlah aplikasi itu ada layanan Sherlock, saya misalnya pakai, langsung saya dapat potongan 18% plus penjemputan gratis. Ada beberapa lagi benefitnya. Dan juga kalau untuk yang member itu ada namanya Sobat Tiki. Kita bekerja sama dengan beberapa merchant dan kalau menjadi member Tiki itu kan ngumpulin poin. Nah, kita akan ada program terbaru untuk di awal tahun nanti. Itu. Jadi kalau terkumpul poin
poin segini, ini nanti akan ada hadiah mobil, hadiah motor, gitu. Jadi banyak yang menarik. Oke, artinya boleh dibilang fasilitas dari produk-produk tadi, katakanlah insentif ya untuk customer, itu bisa menjadi buffer ya, yang menopang pada saat mungkin terjadi ada slowdown di sisi retail yang lain begitu Bu ya? Oke, menarik Bu, menarik. Nah, tadi Ibu ngomong soal UMKM, sebenarnya sejauh mana Bu ini peran atau kontribusi UMKM juga ini terhadap bisnis jasa logistik? Karena kan kita tahu sekarang kan ya kita sebut lah ya, ini kan jasa logistik ini kan pemainnya sudah banyak ini sekarang. Tidak hanya yang pure jasa logistik seperti Ibu, tapi perusahaan-perusahaan lain pun katakanlah ya Ibu sudah tahu lah. Itu pun juga memberikan layanan, ekspansi layanan yang logistik juga. Nah, dan semuanya pasti itu UMKM ada di sana. Nah, kalau di sini di Tiki sendiri Bu untuk UMKM. Untuk UMKM di kita pastinya kita memberikan benefit-benefit yang diinginkan oleh para UMKM ini. Nah, jadi benefit-benefit itu banyak seperti yang tadi saya sebutkan. Dan yang jelas Tiki juga memperbantukan untuk para UMKM ini. Jadi kita memperbantukan, jadi ada sebulan sekali kita bertemu dengan mereka, kita memberikan ilmu kepada mereka, kita ada training. Jadi ada beberapa UKM mungkin kurang mengerti untuk masalah packaging. Nah, itu kita perbantukan. Ada beberapa UKM yang kurang mengerti bagaimana sih untuk melakukan marketing. Nah, itu kita ada. Kita selalu undang beberapa UKM dan kita bersama-sama kita pasti akan membagi ilmu yang dibutuhkan oleh mereka. Sekarang kan secara domestik, secara nasional kan ya Tiki sudah cukup sound lah ya. Ada harapan atau rencana menjadi katakanlah pemain regional Bu untuk Tiki ke depan? Tiki sekarang ini tidak hanya domestik. Core business Tiki sebenarnya tidak hanya domestik ya. Core business Tiki awalnya memang domestik. Tapi kita akhirnya internasional pun untuk kiriman nasional kita ada. Tapi kita masih amat third party. Oh, artinya secara services sudah menjangkau regional internasional, tetapi memang secara bisnis belum ya Bu ya hadir ya. Belum. Tapi secara dengan third party. Ada keinginan Bu secara bisnis hadir Bu? Ya kita bisa sebutlah perusahaan gede-gede itulah, yang warna kuning atau warna coklat itu logistik yang ada masih di sini gitu. Siapa tahu next ada Tiki juga ada bendera Tiki. Sejauh ini kita belum ada pembicaraan ke arah sana. Sejauh ini kita masih bekerja sama dengan third party. Oke, baik. Bu Lena, terima kasih meskipun singkat, terima kasih, banyak Pak Aditya. bisa merekam 5 dekade perjalanan Tiki, terutama dan 4 tahun di bawah kepemimpinan Ibu Lena. Vivanians, demikian perbincangan kita bersama Ibu Yulina Hastuti, Direktur Utama Tiki. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa kembali pada kesempatan dan tamu yang lain lagi.